apa kabar? Selamat datang di Diet Mukbang. Hari ini kita sudah sampai di edisi yang ke-18 ya. Sudah banyak sekali ya teman-teman ya kita membahas tentang dietnya teman-teman. Gimana? Sudah ada yang mengalami penurunan berat badan untuk yang sudah konsisten? Alhamdulillah kalau sudah ada yang turun berat badan ya, bersyukur dan tambah semangat lagi. Karena motivasi diet itu bukan dari saya, bukan dari sosial media, bukan dari apapun ya. Motivasi diet terbesar itu ada pada hasil ya, ada pada hasilnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman turun berat badan dan merasakan tubuhnya kok terasa enak gitu ya, nah itu akan memunculkan motivasi tersendiri. Memang kalau diet itu memang enak ya. Kalau diet itu sudah bisa turun berat badan, badanku juga terasa lebih seger lagi, lebih energik. Nah, itu adalah motivasi terbesar. Oke, selanjutnya sebelum kita menuju ke materi kita di Diet Mukbang edisi 18 ini, kita akan membahas dulu apa yang saya makan hari ini. Oke, yang saya makan hari ini tanpa nasi ya, karena sudah ada jagung teman-teman ya, sudah ada jagung. Kemudian sayurnya, hari ini saya makan toge mentah ya. Nah, kemudian kayaknya agak geser sedikit ya. Oke. Nah, di sini ada toge mentah. Kemudian di sini ada tahu sama tempe yang saya rebus doang ya. Kemudian di sini ada ayam sama telur. Kemudian proteinnya ada tahu, tempe, ayam, telur. Kemudian ini tadi buahnya sudah saya makan ya, ini setengah jam yang lalu. Ini ada mangga yang masih muda. Kemudian ini ada apel. Nah, kemudian di sini ada sayur asem ya. Teman-teman suka sayur asem? Ya, sayur asem itu sayur yang sehat banget ya. Jadi dia ada sayur-sayurnya di sana. Nanti sayur asem ini nanti akan kita makan sama ayam yang sudah saya panggang ini ya. Sudah saya panggang, kemudian nanti kita masukkan ke sayur asemnya. Jadi nanti ayamnya jadi kerasa sayur asem. Nah, gitu ya triknya untuk makan. Masa ayam cuma dipanggang doang sih, Mbak? Rasanya gimana? Nah, kita kan ada pendampingnya ya. Ada pendampingnya, misalnya teman-teman bikin kuah sop atau kuah sup sayur itu ya, jenengan bikin, kemudian ayamnya jenengan masukkan, atau jenengan rebus kalian sama itunya, sama sayurnya, itu juga nggak masalah ya, kan jadi kaldu ayam ya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa makanan teman-teman, saya ingatkan sekali lagi harus beragam ya, karena kita manusia adalah jenisnya apa, omnivora. Kita sistem tubuhnya adalah pemakan segalanya, pemakan semuanya kita makan. Maksudnya bukan semuanya masuk ya, tapi semua nutrisi manusia itu punya sistemnya untuk mengolah. Ada yang mengolah protein, ada yang mengolah lemak baik, ada yang mengolah karbohidrat ya. Berbeda dengan kucing itu kan sistem tubuhnya memang dia khusus ke protein. Kemudian kalau sapi, mamalia itu dia khusus untuk mengolah hijau-hijauan gitu ya. Sementara manusia kita berbeda, kita sistem tubuhnya itu makan segalanya, makan protein, lemak, sama karbohidrat. Jadi jangan hanya makan satu nutrisi saja ya. Nanti sistem untuk yang mengolah untuk protein nanti jadinya ini dong, macet dong ya. Nah, sistem untuk yang mengolah lemak baiknya dan lemak-lemaknya itu nanti apa? Ya mati juga, nanti kan jadi gak seimbang ya, gak seimbang. Nah, jadi usahakan makan makanan yang sudah disediakan sama Allah. Allah itu sudah memberikan nikmatnya untuk manusia, baik pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, kalau di dalam Al-Quran itu disebut sebagai hewan ternak ya kan. Hewan ternak itu semuanya diciptakan khusus untuk kita manusia, termasuk makan makanan laut. Semua yang ada di laut itu dihalalkan sama Allah untuk dimakan. Nah, itu adalah nikmat untuk manusia. Itu makanan-makanan yang disebut sama Allah sebagai makanan manusia. Jadi jangan hanya fokus ke makanan pabrikan doang, makanan yang diproduksi oleh manusia, dibikin oleh manusia. Nah, kalau Allah ngasihnya jagung, ya udah dimakan jagung kayak gini aja, nggak usah jagungnya dimasukkan ke pabrik dulu terus dibikin keripik jagung baru kita mau makan ya. Misalnya kita dikasih apel sama Allah, udah tinggal petik aja terus dimakan ya, tapi malah kita yang apelnya dimasukin ke pabrik dulu terus dibikin keripik apel gitu ya. Nanti kan jadi nutrisinya jadi gak ada, jadi nikmatnya Allah nanti malah kayak dengan rekayasa jadinya ya. Nah, itu coba, itu PR besar bagi kita. Nah, sekarang kita menuju ke diet mukbang yang ke edisi 18. Kita mau ngomongin tentang apa? Ya, kita mau ngomongin tentang lemak ya. Karena kita cenderung di awal-awal diet itu biasanya kita masih negative thinking dengan yang namanya lemak ya. Sekarang kita coba mau bahas dulu, sebenarnya lemak itu apa sih?
Kan yang mau kita hilangin kan lemak ya. Kita kan nggak mau ngilangin yang lain. Biasanya yang kita sendiri sebenarnya sudah paham gitu ya. Itu lemakku banyak nih, lihat nih, lemak tok gitu ya. Nah, oke, sekarang kita mau bahas tentang apa itu lemak ya. Sebenarnya lemak itu menempati tubuh kita, itu nggak salah teman-teman ya. Itu nggak dosa dia menempati tubuh kita. Memang tubuh kita sebenarnya butuh lemak ya, apalagi kita wanita itu hormon yang bersarang di dalam tubuh kita itu didominasi oleh hormon estrogen. Sementara hormon estrogen ini dia bekerja salah satunya dari lemak, makanya wanita cenderung mempertahankan lemak ya. Kadang sudah ada yang diet sudah bagus, tapi mau nurunin lemak di perut itu loh susahnya mbak. Mau nurunin lemak di ini loh mbak, di mana, di bawah lenganku, aku tuh sini udah kurus mbak, pinggangku juga udah kurus, kakiku juga udah kurus, tapi kok lemak di sini susah banget ya mbak ya kurusnya. Nah, memang tubuh wanita itu dia cenderung mempertahankan lemak, karena dengan lemak itu wanita memang membutuhkannya gitu ya. Wanita memang membutuhkan lemak gitu. Nah, seperti kita head, kita menyusui, kita melahirkan gitu ya, semuanya membutuhkan lemak. Kita hamil itu membutuhkan lemak untuk tubuh kita bisa seimbang kerjanya. Homeostatis kita sebagai wanita, kita butuh lemak. Nah, seperti teman-teman mungkin masih ingat ya di pelajaran SD dulu bahwa beberapa vitamin itu dilarutkan oleh lemak. Kalau tidak salah vitamin A, D, E, sama K ya, itu dilarutkan oleh lemak. Hanya vitamin B dan C saja ya yang dilarutkan oleh air ya. Nah, itu kan fungsi lemak kan krusial banget ya untuk tubuh kita. Jadi sekarang coba kita bikin pola pikir kita untuk kita tidak memusuhi yang namanya lemak ya. Kita tetap butuh lemak. Jadi kita nggak bisa kalau kita diet terus kita menghilangkan seluruh lemak terus nanti kita panik, mbak aku gimana ya mbak ya, aku tuh mau kayak dia loh, itu loh kok tangannya kurus banget, ini loh mbak perutku bawah ini loh mbak susah banget. Nah, wah nanti kalau bisa jadi kalau dihilangin semuanya nanti tubuh kita malah jadinya apa? Malah jadinya error dong, malah sakit sayangnya kalau lemaknya mau dilunturin semua. Jadi tetap menerima kondisi bahwa kita sebenarnya sejatinya membutuhkan lemak. Nah, sebelum teman-teman menghabisi lemaknya ya, yuk coba dibangun pola pikirnya dulu, oke? Berpikir positif tentang apa itu lemak. Ya, lemak itu kan diproduksi oleh tubuh. Memang dia digunakan yang pertama sekali adalah untuk cadangan energi sayang. Karena kita kan tidak tahu pasti kebutuhan energi kita sebenarnya itu seberapa. Kemungkinan kalau kita makannya terlalu sedikit, terus kita bekerjanya terlalu over ya. Misalnya bapak-bapak yang tukang kuli, yang bekerjanya berat, kuli panggul, terus kuli bangunan itu ya, itu kan pekerjaannya berat dalam waktu 1 hari. Terus mereka kemungkinan besar makanan yang mereka masukkan kan sedikit ya, yang namanya mereka pagi kadang belum sarapan di rumah ya, kemudian nanti jam 12 baru makan aja, makannya cuma dikit doang. Terus nanti sore juga pulang kadang juga sudah tidak makan ya, karena sudah kecapean terus tidur loh. Kok bisa ya, cuma makan sedikit kok bisa bertahan hidup. Nah, ini adalah faktor lemak. Faktor lemak jadi membantu banget kalau kita misalnya dalam tubuh kita nggak bisa nggak memiliki cadangan energi untuk kita gunakan ya, nanti jadi error dong. Kan kadang manusia kan juga kita nggak tahu ya setiap hari kita bisa makan atau enggak ya. Ada orang-orang miskin yang keterbatasan ekonomi ya, itu makannya cuma 3 hari sekali tapi kok tetap bisa hidup, iya karena memiliki cadangan energi. Nah, itu kan juga berguna ya teman-teman ya. Terus teman-teman yang puasa 1 bulan ya, misalnya puasa 1 bulan, kadang kita kalau kan nggak sahur tapi kok tetap bisa setiap hari, nggak pernah sahur dalam waktu 1 bulan kok masih bisa hidup, padahal pada waktu maghrib itu makannya cuma dikit, cepet-cepet makannya setelah mau sholat tarawih ya, kok tetap bisa hidup. Padahal kalau dihitung terlalu di bawah banget dengan kebutuhan kalori kita. Kok dalam waktu 1 bulan tetap bisa puasa? Nah, itu juga faktor dari lemak ya. Kemudian lemak itu juga berfungsi untuk kita sebagai kaum wanita. Kita butuh lemak karena hormon kita adalah, sekali lagi, hormon kita adalah hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu dia bekerja salah satunya dengan lemak, oke? Nah, kalau nggak ada hormon estrogen kan kita nggak bisa ya
kita nggak bisa punya kulit yang bagus ya. Kulit kita yang bagus kayak gini kita kan juga karena faktor estrogen, faktor lemak juga. Kita kan beda ya kulitnya sama laki-laki, karena laki-laki itu didominasi oleh otot, jadi dia kulitnya kasar. Kalau kita wanita, kita kulitnya lembut, halus ya, tipis, halus. Nah itu juga faktor dari lemak juga. Kita wanita itu apa ya, secara moodnya bagus, happy, senang, bahagia ya. Kita bisa punya raut muka yang lebih cantik, lebih terkesannya lebih bahagia daripada laki-laki yang datar ya. Karena laki-laki dikuasai oleh hormon apa? Dikuasai oleh hormon testosteron. Jadi laki-laki itu wajahnya datar, tapi karena kita estrogen, jadi kita wajahnya happy, ceria, seneng ya. Nah itu juga faktor dari lemak juga. Kalau nggak ada lemaknya kan juga bahaya ya teman-teman ya. Nah kemudian apalagi ya? Ya tadi apa? Sudah kita jelaskan ya. Kemudian oke, di mana tempatnya lemak? Nah, tempatnya lemak itu di mana? Lemak itu kita bagi menjadi dua ya teman-teman ya. Ada lemak subkutan sama ada lemak visceral. Kita bahas yang subkutan dulu. Subkutan itu adalah lemak ya, lemak yang disimpan di dalam tubuh tapi tidak bahaya ya. Dia biasanya berada di luarnya, berada di bawah kulit, di luar daging gitu ya. Di atasnya daging, di bawah kulit. Nah, itu biasanya wanita cenderung menyimpannya di mana? Di sini ya, di area sini. Kemudian di payudara bisa, kemudian di pipi sebagian, ada juga di bokong, ada juga di perut bawah ya, ada di perut bawah. Nah, ada di paha bawah ya. Nah, itu biasanya kita cenderung menyimpan lemak subkutan di situ. Kalau lemak itu selama dia disimpan di lemak subkutan, disimpan di tempatnya, itu memang penempatan lemak seharusnya di situ, oke? Nah, nanti tubuh ketika dia akan menggunakan lemaknya baru ngambil dari lemak-lemak dari subkutan itu. Nah, seharusnya ya ketika lemak itu disimpan di dalam situ dari tempatnya itu bagus, itu tidak berbahaya, tidak membahayakan jenengan, oke? Mau dia sebanyak apapun asal tempatnya di yang sarangnya tepat, di sarang yang benar, nah itu tidak akan membahayakan tubuh kita, oke? Nah, kemudian biasanya lemak-lemak ini kenapa dia tidak bahaya? Karena dia jauh dari organ, ya, jauh dari organ-organ tubuh kita. Kenapa disimpan di sini? Kenapa disimpan di sini di dekat dengan payudara, ya, dekat dengan payudara kita? Karena ini nanti digunakan saat kita menyusui. Kita menyusui itu kan kita butuh lemak ya, kita butuh lemak. Jadi ketika kita menyusui nanti lemaknya langsung dialirkan untuk anak kita yang menyusui nanti. Nah, kenapa wanita suka menyimpannya di area sini, teman-teman ya? Jadi jangan disalahkan kalau seandainya ininya besar, saya juga besar kok. It's okay dan it's okay ya. Nanti kalau nggak ada lemak juga bahaya, okay? Jadi dengan berhubungan seksual itu juga butuh lemak. Ya, kalau nggak ada estrogen, karena lemaknya nggak banyak, nggak ada, nanti jenengan kering vaginanya, ya. Vaginanya jadi kering, Kak. Makanya ketika kita usia sudah menopause gitu ya, itu kan kondisi estrogen sudah menurun. Nah, nanti jadinya vaginanya jadi kering ya toh. Nah, kan jadi bahaya. Mending saya punya lemak biar terus bisa berhubungan seksual dengan baik, ya kan? Nah, jadi berpikir positif terus tentang lemak. Nggak usah memusuhi lemak. Oke, tapi kalau berlebihan juga harus kita turunkan. Nah, itu saja mindsetnya. Kemudian lemak juga disimpan di perut. Di perut itu kan jauh dari organ ya, jauh dari organ jantung, dari organ hati, dari organ ginjal, dari organ usus ya. Nah, itu disimpannya biasanya lemak subkutannya itu disimpannya di perut bawah, bukan di pinggang atas ya, tapi di perut bawah, bukan di perut atas. Oke, kalau di perut atas itu berarti itu lemaknya sudah dekat dengan organ, ada di dalam organnya ada lemaknya. Nah, kalau di perut bawah it's okay. Atau di paha itu kan juga jauh dari organ ya, dari organ tubuh juga, itu juga tidak bahaya. Nah, makanya ketika menurunkan berat badan itu rata-rata susah banget menurunkan lemak yang ada di perut bawah, karena tubuh kita cenderung mempertahankan lemak. Apalagi lemak itu, penempatan lemak itu sifatnya adalah genetik, teman-teman. Jadi memang tidak ada genetik gendut seumur hidup, itu tidak ada, tapi penempatan lemak di mana itu biasanya sifatnya genetik atau diturunkan dari orang tuanya, teman-teman. Kalau orang tuanya teman-teman cenderung menyimpan lemaknya di sini, di area di area lengan, maka kemungkinan besar teman-teman juga menyimpan lemaknya juga di area situ, juga di area lengan juga. Ya, nanti kalau sudah tubuh kok senang banget sudah menyimpannya di situ, nanti juga agak sulit menurunkan ya, karena tubuh mempertahankan lemaknya di situ.
Ada orang yang ke sini misalnya penempatan lemaknya ada di sini, kemudian tidak menempati lemak di area payudara, makanya jadi payudaranya kecil, tapi lemaknya sukanya menempatnya di sini. Nah itu juga genetik teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak bisa yang pengennya aku kalau diet itu mbak payudaraku yang besar terus lenganku yang kecil, padahal lemaknya teman-teman sukanya menyimpan di area sini, di area lengan. Nah, sementara payudaranya memang mengecil ya. Memang mengecil itu bukan berarti teman-teman salah dietnya. Mbak, aku gara-gara diet loh, Mbak, payudaraku jadi kecil. Nah, dulu waktu teman-teman masih gemuk itu memang karena yang di area lengan sudah tidak cukup menempati lemaknya, tubuh menyimpan lemaknya di dalam payudara. Jadi ketika teman-teman menurunkan berat badan, nah lemak yang ada di payudara ini turun dengan sendirinya. Jadi payudaranya teman-teman jadi kecil, tapi yang di area lengan tidak mau turun. Kenapa? Karena teman-teman memang lemaknya cenderung menyimpannya di area lengan. Kemudian ada orang yang gendutnya itu di bawah, gemuknya itu di bawah. Jadi lemaknya cenderung menyimpannya di area sini, di area bokong sama si area sini paha ya. Jadi susah banget mau menurunkan situ mbak, susah banget ya, karena mungkin orang-orang yang gendutnya di bawah itu dia memiliki badan yang kecil di atas, tapi lemaknya banyak tersimpan di area bokong sama paha sama perut bawah ya, tapi di area pinggangnya sini dia kecil bagus. Nah itu juga bisa jadi genetik. Jadi yang dimaksud dengan genetik itu kayak gitu. Jadi nggak ada genetik gendut tuh nggak ada, tapi genetik penempatan lemak itu yang ada. Jadi teman-teman ya kita harus tetap menerima yang namanya menerima atau self love atau mencintai diri sendiri itu seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan mencintai diri karena kita keadaan gendut ya sudahlah kita gendut, kita harus bisa self love, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Nah itu bukan seperti itu. Mencintai diri sendiri itu kita tetap menerima jatah kita, tetap menerima kodrat kita. Tapi yang namanya gendut itu teman-teman harus sadar bahwa yang namanya gemuk itu kondisi yang tidak normal ya, tidak normalnya tubuh, karena teman-teman sudah seperti menganiaya tubuhnya sendiri ya, membuat tubuh terlalu kelebihan lemak. Nah itu namanya tidak menerima diri, itu bukan seperti itu ya teman-teman ya. Menerima diri sebagai karena sudah gendut diterima, itu tidak seperti itu ya. Jadi menerima diri itu menerima bahwa kita memang jatahnya seperti ini ya, penempatan lemak kita adanya di situ. Jadi teman-teman ketika turun berat badan itu teman-teman sudah bisa menata mentalnya. Oh iya, memang keadaan tubuhku memang seperti ini, jadi penempatan lemakku ada di sini. Aku tidak bisa seperti mereka, setiap orang berbeda-beda. Mereka ada yang hasilnya dia payudaranya masih tetap gede ya, bodinya masih bohai. Kok bisa ya, berarti aku dietku salah ya? Tidak sama sekali teman-teman ya. Sama teman-teman menjalani pola hidup yang tepat ya, diet yang tepat, itu nanti teman-teman akan turun berat badan dengan sendirinya, tetapi dengan bentuk yang berbeda dengan yang lain. Jadi kalau dia tidak usah memandang yang lain, pandanglah dirinya teman-teman sendiri, nilai tubuh teman-teman sendiri, karena teman-teman memiliki genetik yang berbeda dengan mereka. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian lemak yang kedua adalah visceral. Nah, lemak visceral ini adalah lemak yang harus kita wajib waspadai, karena ini adalah lemak yang berbahaya. Nah, kalau di sukutan itu sudah terlalu penuh ya, sudah terlalu gemuk banget. Nah, tubuh akan masuk ke organ. Lemak-lemak itu maksudnya lemak tubuh itu akan masuk ke dalam organ-organnya kita. Dari mana kita tahu lemak itu sudah masuk ke dalam organ kita? Dari pinggang. Nah pinggang atas ini, yang di atas udel ya, yang di atas pusar ini adalah letaknya organ-organ penting di dalam tubuh kita. Lambung ada di situ ya, usus ada di situ, kemudian hati juga ada di situ ya. Nah ginjalnya juga ada di situ. Nah pastikan lingkar pinggang kita itu setengah kali tinggi teman-teman, atau secara umumnya kalau orang-orang Indonesia yang rata-rata tingginya di angka 150 sampai 160 ya. Nah, itu lingkar pinggangnya minimal harus 80 cm untuk wanita, dan laki-laki minimal 90 cm. Nah, coba alat ukurnya diganti deh. Jangan timbangan lagi, tapi alat ukurnya diganti dengan meteran. Nah, meteran jahit itu teman-teman bisa pakai ya. Nah, itu diukur. Nah, itu diukur dulu pakai meteran berapa lingkar pinggangnya teman-teman, untuk kepastiannya setengah kali tinggi badannya teman-teman berapa. Kalau tinggi badannya teman-teman 150 atau 160, berarti setengah kali 160 ya. Nah, itu 80. Nah, kalau 150 ya berarti 75. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, coba diukur dulu. Nah, untuk apa, dan tubuh kita itu terlalu cerdas banget ketika kita diet itu yang diturunkan tubuh kita akan menurunkan yang mana dulu sayang?
Ya, tubuh kita akan menurunkan yang lemak di dalam organnya dulu. Jadi kelihatannya kita kelihatannya kita masih gemuk ya dengan menjalani pola-pola diet yang sudah saya share ini. Kelihatannya kita nggak turunnya kok cuma dikit ya. Sininya aku masih gendut mbak, sini juga pahaku juga masih gendut, perutku juga masih gede mbak yang bawah. Tapi tapi setelah aku ukur, aku bisa turun berat badan 3 kilo mbak. Tapi ya walaupun ini aku masih gede, lenganku masih gede, terus punggungku juga masih gede, perut masih gede, pahaku juga masih gede, tapi pinggangku udah berkurang mbak. Nah itu juga sudah merupakan progres keberhasilan dietnya teman-teman. Oke, nah itu juga harus teman-teman hargai, karena tubuh teman-teman itu ketika teman-teman diet itu dia nggak melongo, dia nggak bengong, nggak ngapa-ngapain, itu enggak. Tubuh jenengan sedang berproses, sedang berproses untuk menghilangkan lemak-lemak yang menutupi organ. Nah, menutupi organ dulu itu dihilangin dulu sama tubuh. Kan tubuh juga pintar. Halah, percuma ya kamu itu punya badan yang bagus, punya lengan yang bagus, kalau organmu saja masih banyak lemaknya. Tak ilangin dulu lah ini yang bagian tak ilangin dulu ini yang bagian organ dulu, nanti baru aku ngilangin yang lain-lain. Nah nanti baru ngilangin yang lengan kamu yang gede, paha kamu yang gede, bokong kamu yang gede, itu nanti tak ilangin terakhir. Itu santai wae dah gitu ya. Jadi tubuh kita itu cerdas teman-teman. Nah teman-teman yang sekarang sedang diet dan berat badannya nggak belum turun-turun, teman-teman, alat ukurnya jangan timbangan, tapi kondisi teman-teman yang lebih baik. Misalnya biasanya teman-teman, aku tuh mbak waktu gendut itu mbak, aku suka nafasku mbak tersengal-sengal ya, karena mungkin lemaknya teman-teman sudah masuk ke paru-parunya ya, jadi susah banget, mau nafas aja susah ya. Nah itu juga termasuk jantungku sering sakit mbak. Tapi sekarang mbak, walaupun aku berat badanku nggak turun, tapi aku sekarang nafasku sudah enteng ya, nafasku sudah enteng. Terus aku juga ini pinggangku juga sudah mulai mbak, sudah mulai turun, sentinya sudah mulai turun. Nah itu adalah progres besar yang harus teman-teman hargai. Jadi bilang sama tubuh, teman-teman berterima kasih sama tubuh. Ngomong sama tubuh. Tubuh kita itu pintar diajak ngomong. Karena tubuh kita, di dalam tubuh kita itu dia ada sel hidup ya. Sel hidup, dia ada makhluk hidup di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu bisa diajak ngomong teman-teman. Ketika teman-teman menjalani pola diet, itu teman-teman sedang memimpin sel-sel itu. Memimpin sel-sel itu untuk bisa memimpin sel-sel itu untuk bisa bekerja sama ya, membentuk homeostatis atau kondisi normalnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hargai. Terus kalau tubuh sudah berespon dengan pola yang teman-teman bangun, teman-teman ngomong sama tubuhnya teman-teman sendiri. Tubuh, makasih ya udah ngilangin lemak di organ-organku. Aku sekarang rasanya enak banget. Makasih ya tubuh ya, kamu pintar banget. Nah, begitu ya teman-teman ya. Dan sekian video dari saya. Mudah-mudahan motivasi ini bisa membangun teman-teman dan membuat teman-teman untuk terus bisa menghargai dirinya teman-teman. Yuk. Bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini untuk teman-teman bisa mendapatkan motivasi-motivasi yang lebih jos lagi untuk teman-teman bisa sampai di titik idealnya teman-teman. Bye.